Halo sob, ketemu lagi sama Gevian. Kali ini kita mau belajar bagaimana caranya menggunakan Postman di Windows untuk memanggil API yang kita miliki. Oke, jadi di sini gue udah open Postman di Windows. Kebetulan gue udah register, gue udah login menggunakan Gmail. Dan di bagian kiri ini adalah tab untuk history atau collection atau mungkin API. Oke. Terus di bagian kanan ini ada menu untuk request API yang kita miliki. Jadi beberapa saat yang lalu gue udah belajar bagaimana caranya kita menggunakan Google Playground. Google Playground ini adalah salah satu fitur atau service Google yang cukup bagus. Di sini gue mau cobain buat belajar gimana caranya nih request ke API Google Console menggunakan Postman. Oke, jadi pertama kita ini dapetin dulu access key tokennya. Kita authorize dulu di Google Playground. Oke, kita udah dapetin access token, di mana access token ini nantinya berfungsi untuk authorize atau autentikasi ya. Kita masukin dulu akses tokennya. Terus oke, udah masuk. Kita mau belajar misal manggil di sini ada list apa aja. Untuk listnya kita coba set. Jadi kita copy aja ini untuk akses point-nya kayak gini, lalu kita sesuaikan dengan ini, dengan yang di Google Playground. Di sini kita send, coba. Oke, kalau udah berhasil, nanti di bagian bawahnya itu adalah respon dari API yang kita panggil. Oke, terus kita mau ini, mau coba buat ini kan udah selesai nih, udah berhasil. Kita bisa save. Kita bisa save, misal requestnya ini Google Console API. Terus ininya memanggil list domain. Oke, kita koleksinya create aja kalau nggak punya. Kalau punya, kita cukup klik. Oke, save. Oke, udah tersimpan. Ini udah berhasil kita buat manggil list domain daripada akun Gmail yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita bisa belajar mungkin apa ya? Belajar coba add site. Mungkin add site nih mungkin ketika teman-teman pengen menambahkan domain atau nantinya kalian build website terus kalian mau nambahin domain di Google Webmaster Tools, kalian bisa pakai fitur add site. Misal nih kita kayak gini, kita create new. Misal ini untuk metodenya put. Oke, kita put. Ini site URL-nya. Set URL-nya kita kayaknya pakainya URL encode kayaknya. Nggak apa-apa, kita coba http://tes.com. Oke, jadi untuk
Add set ini kayaknya setelah kita menambahkan, kita perlu verifikasi. Tapi kalau teman-teman belum verifikasi, kalian bisa masukin apa aja untuk testing. Oke, kita mau coba. Kita coba send. Not found. Oke, dia itu nggak ada ternyata ya. Not found. Jadi kita lihat preview visual ada nggak? Cannot visual the response. Oke, nggak apa-apa cannot visual. Jadi kita mau cobain bikin aja yang real. Kita pakai Blogspot. Kita bikin real Blogspot. Kita misalnya blog baru. Kita tambahin v v v code v-code image. Oke. Berikutnya v-code image. Oke. V-code image. Kita lihat blogspotnya. Kita ambil domainnya. Ini kalau kita nyoba di Google Webmaster Tools, dia v-code image-nya itu nggak ada. Belum kita tambahin. Kita mau coba nambahin menggunakan API. Jadi kayak gini kayaknya. Kayaknya kayak gini. Kita coba send. Kita coba pretty. Dia itu request not found. Kita kok nggak bisa ini. Kita coba dulu. Oke, kita coba. Site-nya ini udah benar sih. Ininya put. Kita mau coba cari infonya di dokumentasi. Kita mau coba ini. Ini dia set URL string. Oke, jadi URL prefix for prefix or. Oke, ini udah bener sih, udah bener kayak gini. Cuma ini put udah bener. Set URL-nya string udah bener sih. For URL prefix property or domain. Oke, ini kalau pakai root domain kalian nambahin ya misalnya. Oke, kita mau coba yang pakai ini kalau kalian nambahin root domain misalnya domainku aja.com. Ini kita mau dikasih keterangan domain .2 kayak gitu loh. Kita coba. Request missing require autentikasi. Perasaan udah kita autentikasi ya. Berarti dari tadi kita belum autentikasi nih. Pantesan ya. Pantesan nggak bisa. Parah banget nih. Kita autentikasi bisa copy akses tokennya. Ini kita masukin, terus kita mau cobain yang ini, kita pakai root domain dulu, send, kita send. Kita lihat pretty-nya. Domainku is not available. Oh, dia nggak bisa karena kita nggak boleh asal-asalan nih. Nggak boleh asal-asalan. Kita pakai yang punya sendiri aja nih. Oke, kayak gini. Kita coba send. Oke, ini not found juga, ini not found katanya. Ini katanya not found. Red, ini udah bener sih, udah bener cuma dia not found katanya. Was not found on this server. Ya, emang kita coba
dia tetap bilang nggak ada nih domain ini di server. Kita coba refresh dulu. Bener nggak ada. Coba kita masukin pakai ini. Izinkan. Ini jadi. Ini jadi nih. Kita berarti tadi salahnya di mana nih? Kita coba kayaknya ini harus di URL encode nih kayaknya. Cuma ini kita kan nggak sempet ya. Coba kita pakai ini URL encode. Salah. Online. Kita URL encode. Tadi ini kita hapus dulu ya. Hapus properti. Kita coba pakai URL encode. Biar Oke, berhasil. Jadi kesalahannya ini karena kita nggak URL encode. Jadi teman-teman nih pastiin kalian pakai URL encode ketika kalian menambahkan ini domain di URL-nya sih. Di URL untuk endpoint tambahannya nih. Kalau kalian build di PHP mungkin sih gampang aja kalian pakai URL encode, fungsi URL encode di PHP, atau kalian pakai raw URL encode, itu pasti terencode sih. Jadi kita testing nih, ini udah masuk belum nih waktu request? Oke, udah masuk nih. Ini udah masuk, kita berhasil ini request dua Google API. Tadi yang pertama adalah request untuk list domain. Yang kedua adalah menambahkan domain ke Google Webmaster menggunakan API lewat ini Postman. Oke, udah berhasil. Kita mau coba request lagi untuk list domainnya. Apakah menjadi 2 atau tetap 1? Ini udah jadi 2 nih. Yang pertama kita ini vcode.blogspot, yang kedua ini vcode/instrip image.blogspot.com. Jadi kita udah berhasil belajar bagaimana caranya menggunakan Postman untuk request Google API. Jadi teman-teman harus ingat, kalian harus autentikasi terlebih dahulu. Kalau enggak ya kayak tadi, nggak bisa request. Oke. Kalian di menu authorization, pilih autentikasi 2.0. Terus di sini untuk tokennya kalian masukin. Setelah itu kalian bisa request. Oke. Buat teman-teman nih yang belum mengenal, ini adalah Google Playground untuk mendapatkan akses token. Jadi kalian nggak usah ribet-ribet membuat project, terus kalian ambil akses tokennya, karena cukup kayak gini aja menggunakan Google Playground. Buat teman-teman yang belum pernah pakai Google Playground, sebelumnya gue udah bikin tutorialnya bagaimana caranya menggunakan Google Playground untuk request API Google. Oke. Jadi kayak gitu aja. Ini adalah cara bagaimana kita menggunakan Postman untuk request Google API. Oke, jadi kayak gitu aja. Makasih. Bye.